Baik, apakah suara saya terdengar? Halo, tes, cek. Aman ya? Aman, Baik. aman Wir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu telah menunjukkan waktu pukul 10.00 waktu WITA, mungkin di daerah teman-teman yang di daerah Indonesia Barat, mungkin sekarang pukul 9.00. Jadi, sudah waktunya kita memulai kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, para praktisi arsitek ataupun mahasiswa-mahasiswa arsitektur yang sempat hadir di kegiatan kedua kita, yang bernama Macerita 2 yang diselenggarakan oleh komunitas kami dari Makassar bernama Mace ya, Mace, namanya Mace. Itu ada kepanjangannya namanya Makassar Arsitek Kolaboratif Assemble. Jadi mungkin rekan-rekan yang sudah hadir pada saat kegiatan awal kita di Macerita 1 mungkin sudah kenal ya apa itu namanya Mace. Tapi mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang baru masuk ya atau baru ikut serta dalam kegiatan kita. Jadi mungkin sedikit saya kasih penjelasan dulu tentang kira-kira komunitas kita itu seperti apa sih ya. Eh, Komunitas kita tuh seperti apa? Jadi di sini komunitas kita itu adalah semuanya komunitas studi arsitektur ya, komunitas studi arsitektur yang eh, berfokus pada pembelajaran ya sebenarnya, fokus pada pembelajaran dan peningkatan wawasan pengetahuan arsitektur. Jadi sedikit cerita lagi bahwa asal usul terbentuknya komunitas kita ini sebenarnya karena para pendirinya ini, sebenarnya para pendirinya itu adalah rekan-rekan angkatan mahasiswa arsitektur dulu di Unhas di Makassar. Ada sedikit keluhan ya, ada beberapa keluhan mereka ini di Makassar. Eh, dan keluhannya itu sama ya, keluhannya itu mirip-mirip anggota-anggotanya. Jadi keluhannya itu kita rasa kita di Makassar ini masih kurang yang namanya informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan arsitektur yang lebih advance, istilahnya lebih mendalam lah ya. Kalau misalkan kita bandingkan rekan-rekan di Pulau Jawa, Bali ya, itu saya rasa kegiatan arsitekturnya ataupun bisnis-bisnis arsitektur itu sangat maju ya. Makanya dari situ kami semua itu ada inisiatif, wah gimana kalau kita belajar saja sama mereka ya, belajar saja sama teman-teman rekan-rekan arsitek di Jawa dan Bali. Nah, mumpung karena ada teknologi seperti Zoom seperti ini, ya jadi kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, untuk mewadahi itu, makanya kami bentuk, gimana kalau kita bikin komunitas arsitektur ya, atau komunitas belajar arsitektur. Jadi sedikit info seperti itu kegiatan apa namanya perkembangan terbentuknya komunitas ini ya. Jadi sebenarnya tujuan komunitas kita itu hanya untuk mendorong dan meningkatkan pembelajaran saja serta pengetahuan tentang arsitektur ya. Jadi sebagai sarana, sebenarnya sarana tempat diskusi, sharing, belajar, dan informasi tentang terkait isu-isu arsitektur yang hits atau yang lagi in, atau ada apa namanya prinsipal-prinsipal yang menarik untuk dibahas tentang pola pikirnya mereka ya seperti itu. Kedepannya sebenarnya kita akan lebih berkembang, kita akan lebih banyak mungkin akan ada maceritas secara offline ya, kita akan usahakan itu dan istilahnya karena masih baru, kita masih punya banyak mimpi-mimpi ke depan ini mau membangun komunitasnya seperti apa. Jadi diharapkan teman-teman yang hadir sekarang supaya bisa tetap bersama kami ya untuk membangun dan sama-sama belajar istilahnya. Dan disclaimer, MAC ini bukan hanya untuk anak-anak teman-teman di Makassar ya. Jadi sebenarnya kita buka secara nasional. Jadi misalkan ada teman-teman yang di luar Makassar yang punya keluhan sama, yuk gabung saja ke Mace, kita belajar sama-sama di sini. Eh, jadi open untuk nasional, secara nasional, tidak mesti mau domisilinya Makassar atau Sulawesi Selatan bebas. Ya, yang berbeda kegiatan Macerita kedua hari ini itu adalah kita bekerja sama dengan IAI Sulbar di sini ya.
Jadi ada keluhan-keluhan rekan-rekan teman-teman para praktisi arsitek ya kalau ada saran-saran katanya kalau misalkan bikin webinar ya usahakan dikumkan ya. Ya sekarang kalau praktisi arsitek itu biasanya lagi cari-cari kum ini untuk meningkatkan kompetensinya di asosiasi profesi IAI ya. Nah dari situ kita berinisiatif untuk bekerja sama dengan IAI Sulbar untuk kerjasama nilai kum ya. Dan alhamdulillah kita diterima dengan baik dan akhirnya kita bisa mendapatkan nilai kum bagi teman-teman yang mendaftar secara kum ya. Oke, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa ada yang berbeda juga di Macerita kedua hari ini. Kita sedikit ada kuis ya. Sebenarnya bukan kuis, games sedikit saja. Kita ada giveaway. Jadi supaya jadi kami juga menghargai teman-teman yang bisa hadir di sini dan kami beri kesempatan untuk berpartisipasi untuk mendapatkan reward lah ya. Jadi nama games kita itu namanya giveaway Macarita 2 ya. Jadi di sini ada main-main sedikit lah hadiahnya itu Imani total hadiah 300.000 untuk 3 orang pemenang ya. Jadi masing-masing 100.000 ya, bukan 300 masing-masing per orang. Jadi caranya mudah, teman-teman bisa follow akun IG kami. Mudah-mudahan ada yang sudah banyak yang follow di @makassararchitects.architects. Terus tugasnya itu cuma diminta kalian dokumentasikan kegiatan hari ini melalui story IG dan men-tag IG kami ya, IG official kami di @makassar.architects. Nah, dokumentasi kegiatan itu merupakan dokumentasi kegiatan hari ini ya, jangan yang lalu ataupun yang setelahnya. Jadi dan diupload pada saat kegiatan hari ini. Dan pemenang itu akan diundi pada akhir acara. Jadi kita akan undi pada akhir acara, akan kita load kira-kira siapa yang bisa beruntung. Dan pemenang akan mendapatkan imani dengan total hadiah sebesar 300.000 untuk tiga orang pemenang. Jadi masing-masing 100.000. Jadi bagi pemenang yang beruntung nanti setelah akhir acara diundi, harap menghubungi admin ya melalui DM Instagram. Saya rasa cukup jelas ini ya karena kami juga sudah umumkan H-1 sebelumnya. Oke, eh, sebelum kita memulai, jadi karena hari ini kita bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Sulawesi Barat, jadi mungkin sedikit ada sambutan-sambutan atau tanggapan dari eh, pengurus Ikatan Arsitek Sulawesi Barat. Mungkin di sini diwakili oleh Bapak Kanda, Arsitek Takdir Daming, IAI yang menjabat sebagai Wakil Ketua Media dan Publikasi IAI Sulbar. Assalamualaikum Kanda. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Baru ketemu ini. Jadi Betul, selama baru ketemu hari ini. iya, selama ini Kalau yang cuma kemarin ketemunya kan sama Pak Randis. betul. Ya, selama ini Ya, cuma chat-chat saja ya. Nah, itulah gunanya ya, teknologi ya. Yang siap, jauh betul, betul, betul. yang jauh didekatkan ya. Baik, langsung Tapi saja dekat kan. di hati. Ya. Oke, Baik, Kanda, langsung saja mungkin ada sedikit sambutan atau saran-saran untuk kami, Kanda. oke. Silakan. Terima kasih, Waktu terima dan tempat kasih. persilakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman pemegang kendali organisasi MACE, yaitu Makassar Arsitek Kolaboratif Ensemble, yang merupakan komunitas studi arsitektur untuk mendorong dan meningkatkan pembelajaran serta pengetahuan tentang arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ketua IAI Sulbar mengucapkan permintaan maaf atas ketidaksempatan Ketua IAI saya untuk sambutan di hari yang berbahagia ini kan dikarenakan ada kegiatan yang harus dihadiri beliau. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ketua beserta seluruh pengurus YAI Sulawesi Barat dengan ini mengucapkan terima kasih kepada organisasi MACE di mana memberikan kepercayaan kepada YAI Sulbar untuk mensupport kegiatannya dengan kolaborasi yang harmonis. Ketua beserta seluruh pengurus jajarannya dengan ini mengucapkan selamat datang di acara sharing session MACE pada hari ini. Pada sharing session hari ini, teman-teman MACE mengangkat tema yaitu tantangan perancangan pada rumah tinggal, yang dimana teman-teman dapat mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang kreatif dan terintegrasi, sehingga rumah tinggal tidak hanya menjadi tempat tinggal yang fungsional, tapi juga nyaman dan sesuai dengan karakteristik penghuninya. Nah, dengan adanya
sharing session ini, maka teman-teman peserta peserta semua bisa mendapatkan insight baru melalui sharing session Mace pada hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, akhir kata, semoga dengan sharing session Mace ini pada hari ini dapat memberikan solusi, wawasan, dan pengetahuan tentang tantangan perancangan pada rumah tinggal. Nah, sedikit kata-kata magic dari IAI Sulbar, pintu terbuka lebar untuk teman-teman yang ingin berkolaborasi yang harmonis agar menciptakan sebuah tatanan layout yang seimbang dan benar sesuai aturan yang ada demi tujuan yang baik bersama arsitektur Sebar Melakbi, melayani dan mengayomi. Terima kasih. Saya serahkan kepada panitia. Ya, kasih banyak Pak Takdir atas Makasih, sambutan Kak dan Takdir. arahannya. eh Baik, itu tadi dari Pak Takdir Daming dari perwakilan pengurus IAI Sulbar. Oke, lanjut saja kita tanpa berlama-lama lagi. Saya di sini Macerita 2 itu kita akan membahas tentang tantangan perancangan pada rumah tinggal ya. Jadi kira-kira apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan rumah tinggal. Jadi mungkin ini akan lebih cocok pada teman-teman adik eh, praktisi arsitek yang baru memulai bisnisnya ataupun adik-adik mahasiswa yang hadir sekarang ataupun mungkin para arsitek senior yang sudah berpengalaman tapi masih mau mengevaluasi proses desain tentang rumah tinggal seperti apa. Nah, hari ini kita telah menghadirkan eh, pembicara ya. Ini ini rekan saya juga dulu kami pernah kerjasama di Bandung dan di Jakarta. Namanya Bapak Arsitek Regi Kusnadi. Gimana Pak Regi? Apa kabar? Ya, thank you, Ya, Wir, sambutannya. baik ya. Jadi Suaranya sebelum kedengar jelas ya? dengar, ya Oke, aman-aman. siap. Oke, sebelum Pak Regi memulai pembahasannya, di sini saya mau membacakan short CV ya, short CV dari Bapak Regi Kusnadi. Eh, di Regi Kusnadi ya, jadi beliau ini adalah prinsipal arsitek. Jadi nama studionya tuh RTR Architects ya, RTR Architects kepanjangan dari Rana Timur Architects. Jadi beliau punya pengalaman di 3 perusahaan dengan skala yang berbeda dan memulai mendirikan RTR Architects itu sekitar tahun 2019 ya. Eh, dan di sini dia lebih fokus kepada solusi desain yang ramah lingkungan secara terukur dalam upaya mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Terus untuk riwayat pendidikan, beliau lulusan Universitas Katolik Parahyangan, Unpar ya. Jadi kalau rekan-rekan di Makassar kalau kenal kampus Unpar ya biasanya langsung wah itu Unpar paling bagus arsitekturnya ya katanya ya. Kita lihat nanti ya. Oke, beliau adalah lulusan dari Unpar dari program studi arsitektur. Terus ini pengalaman kerja beliau tahun 2015 itu pernah magang di Labo Arsitek. Ini salah satu studi arsitek terkenal juga di Bandung. Tahun 2016 pernah magang di Urbane Indonesia. Urbane Indonesia juga salah satu studi arsitek terkenal juga ya dan terbesar di Indonesia. Ini dibawahi oleh Bapak Ahmad D. Tardiana ya dan Pak Ridwan Kamil ya dulu. Terus beliau juga pernah kerja di Rilish Architect Workshop yang dibawahi oleh Bapak Rilish Syarif ya. Kalau teman-teman sekalian pada kenal, beliau di situ sebagai junior arsitek ya di tahun 2017 sampai 2019. Dan terakhir membangun RTR Arsitek atau memulai eh, studionya sendiri sebagai prinsipal arsitek pada tahun 2019 sampai sekarang ya, harusnya sampai sekarang. Oke, jadi itu saja untuk perkenalan Bapak Regi eh, sebelum memulai pemaparannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja, Pak Regi sudah siap? Siap ya? Oke, Aman. silakan waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Regi. Oke. Udah terlihat jelas, Bir? Sudah aman. Lanjut. Oke, siap. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak untuk Mace ya. Di sesi yang kedua ini udah mengundang saya sebagai
narasumber dan terima kasih juga dari IAI Sulbar udah memfasilitasi kami semua ya untuk diskusi hari ini. Sebelumnya mungkin mohon maaf kalau suaranya kurang jelas karena memang saya ada sedikit radang hari ini, jadi eh, perlu penyesuaian sedikit untuk volumenya. Mohon maaf sekali. Tapi saya coba usahakan semaksimal mungkin ya teman-teman. Kalau yang saya lihat mungkin audiens hari ini eh, mungkin cukup banyak arsitek-arsitek muda, terus juga mahasiswa ya, mahasiswa arsitektur. Jadi em, kita bahasanya bahasa arsitektur ya. Jadi diskusinya diskusi ngalir aja, cuman kita bahasanya bahasa arsitektur. Oke. Nah, perkenalan sedikit. Saya sendiri Regi Kusnadi, Principal Arsitek dari RTR Architects atau Ranah Timur Architects. RTR Architects sendiri berdiri 2019. Kita saya dan rekan saya Antonius Seta dulu mendirikan Ranah Timur Arsitek ini tahun 2019 yang sebenarnya berfokus untuk memberikan solusi ya untuk bangunan-bangunan tidak hanya rumah tinggal tapi seluruh bangunan yang kita desain itu mengedepankan eh, bangunan ramah lingkungan gitu. Nanti yang mungkin detailnya saya coba jelasin di slide selanjutnya gitu ya. Kami sendiri berkantor di Kota Bandung. Hanya proyek kita memang sebagian besar di Kota Bandung, Jabodetabek, namun ada beberapa di luar daerah ya, seperti di Papua kayak gitu ya. Ada beberapa sayembara yang kita kerjakan juga di Banjarmasin kayak gitu. Jadi memang ya kita berupaya untuk bisa eh, melak- mengerjakan proyek dimanapun ya di Indonesia. Oke. Next ya. Oke. Jadi kalau judulnya mungkin tantangan rumah tinggal gitu ya. Mendesain rumah tinggal. Perspektif kami coba lihat dulu hal yang mungkin lebih besar gitu ya. Yang kita rasakan sekarang kayak gitu. Sadar nggak sadar sekarang kita udah masuk ke perubahan iklim gitu. Orang semakin sulit untuk mendapatkan udara yang nyaman untuk bernafas. Kalau misalnya teman-teman sempat ke Jakarta gitu ya, kayaknya jarang sekali gitu. Kalau kita bisa menghirup udara yang segar karena setiap hari kita selalu ada polusi. Beberapa bagai kekeringan gitu di Indonesia bahkan di luar negeri melanda. Info terakhir Sungai Amazon dari 100 tahun yang lalu baru sekarang kekeringan gitu. Banjir, longsor di mana-mana. Nah, yang mana alam sebenarnya udah marah. Alam sebenarnya udah nunjukin bahwa ini ada hal yang salah gitu, dari kita. Nah, salah satunya yang kita rasakan tadi suhu ekstrim. Kalau teman-teman rasakan, saya posisinya ada di Bandung. eh, Per hari ini gitu, kalau saya tidur di rumah, saya kalau nggak pakai AC itu sangat panas. Saya posisinya di Bandung Timur ya, bukan di Bandung Utara yang lebih tinggi, tapi di Bandung Timur yang lebih rendah gitu ya posisinya. Em, itu panas sekali sampai sampai harus buka kadang harus buka baju untuk bisa tidur nyaman. Selimut udah nggak kepake. Nah, itulah Bandung sekarang kayak gitu. Mungkin kalau dulu ada paradigma kalau mau ke kota Bandung ya siap-siapin jaket gitu. Siap-siapin baju tebal. Enggak. Sekarang tuh panas banget. Nah, ini yang kita rasain di kota Bandung. Bahkan mungkin di kota-kota lain lebih ekstrim lagi gitu. Kayak badai, angin kencang gitu. Em, di Indonesia mungkin semakin banyak ya, maksudnya yang dulunya mungkin jarang ada badai, ada angin kencang, sekarang mulai lagi banyak gitu. Ada angin puting beliung. Karena saya di kota Bandung, mungkin di beberapa bulan lalu tuh sempat ada badai besar di sekitaran Bandung di daerah Ranca Ekek dulu. Itu sampai eh,
benar-benar mengangkat semua atap-atap bangunan gitu ya, khususnya pabrik karena di sana banyak pabrik gitu ya. Yang itu memang nggak setiap tahun terjadi, tapi di eh, tahun ini itu sangat besar dampaknya. Yang mana ini menjadi concern ya untuk kita semua gitu. Wah, ada apa ini? Ada apa dengan bumi kita gitu? Kenapa sampai semakin ke sini semakin semakin parah? Bahkan saya sendiri yang tinggal di Kota Bandung, dulu saya sempat tinggal di Margahayu Raya di Kota Bandung. 20 tahun saya nggak pernah ngerasain banjir. Sampai ada titik di situ ada banjir. eh yang memang daerahnya bukan daerah banjir. Nah, ini menjadi keanehan kan. Mungkin ada teman-teman juga yang ngerasain gitu di daerah teman-teman sendiri di Sulawesi atau di daerah yang teman-teman sekarang rasain. Mungkin ada yang dulunya nggak pernah banjir tapi sekarang jadi banjir gitu. Ini udah ada hal-hal yang memang nggak biasa kita rasakan tapi sekarang kita rasakan gitu. Nah, faktanya memang sejak tahun 1900-an suhu rata-rata di Indonesia itu udah meningkat 0,8 derajat sampai 1 derajat Celcius. Ini info dari BMKG gitu. Ada hal-hal lain lah, seperti peningkatan suhu, tandanya gitu, perubahan iklim juga bikin hewan-hewan bergerak di ketinggian dan garis lintang yang memang lebih tinggi gitu ya, untuk menemukan suhu yang lebih dingin. Yang paling kerasa, mungkin yang banyak beritanya, es-es di kutub udah semakin mencair, sehingga ancamannya permukaan laut semakin tinggi gitu ya. Semua kita rasain gitu. Yang tadi kenaikannya tuh dari 1900-an cuma 1 derajat, itu bisa ngebuat saya pribadi gitu ya, yang tinggal di Bandung daerah timur, yang dulunya masih ngerasain kabut ketika pagi hari, itu sekarang udah nggak ngerasain kabut lagi. Yang dulunya saya tidur nggak perlu pakai, bahkan harus pakai selimut di Bandung Timur, sekarang saya harus terkadang ketika panas banget harus buka baju gitu ya, untuk sekedar tidur yang nyaman tanpa menggunakan AC ya, kalau tanpa menggunakan AC. Nah, jadi lalu apa gitu? Sebagai arsitek, apakah harus seperti ini? Satu rumah yang dulunya pasang hanya satu AC harus banyak-banyak AC? Rumah-rumah tinggal yang mereka sebenarnya butuh di dalamnya cahaya matahari gitu. Karena keterbatasan lahan gitu, hanya ada satu bukaan sehingga yang lainnya gelap gitu. Nah, Indonesia seperti ini gitu. Sekarang kita semakin berburu matahari karena ya lahan yang semakin sempit gitu. Tapi tidak memungkinkan untuk mendapatkan matahari di dalam rumah secara keseluruhan atau di dalam bangunan-bangunannya. Yang akhirnya juga yang kita dapetin di setiap harinya hanya polusi udara gitu. Apalagi mungkin di kota-kota besar. Saya kurang paham ya kalau di Makassar atau teman-teman di Sulawesi apakah banyak pabrik-pabrik gitu ya. Tapi yang pasti di daerah Jabodetabek, kalau teman-teman lihat atau jalan ya dari arah Bandung ke arah Jakarta menggunakan flyover MBZ ya, itu yang kita tembus adalah kabut polusi. Karena kota Jakarta benar-benar kelihatan dari arah Bandung atau daerah Bandung itu benar-benar semuanya kabut polusi kayak gitu. Yang itu kita rasain di daerah Jabodetabek setiap harinya kayak gitu. Nah, faktanya juga sektor konstruksi merupakan penyumbang terbesar kedua di dunia dalam peningkatan emisi karbon dengan presentasi sebesar 25%. Ada yang bilang 30% bahkan. Nah, cuman rata-rata mereka sepakat bahwa dunia konstruksi itu penyumbang kedua terbesar peningkatan emisi karbon, dan itu ulah siapa gitu. Sedikit atau banyaknya pasti ada tangan dari kita sebagai arsitek gitu. Ini info dari Kompas ya. Nah, jadi bagi bagi saya sendiri dan tim di Ranah Timur Arsitek, bangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan bukan hanya sebagai solusi,
Tapi bagi kami itu udah menjadi kebutuhan. Karena kami rasa harusnya kami semua sepakat ya. Kita sebagai arsitek ataupun owner bangunan atau klien-klien kita gitu. Mereka juga merasakan perubahan iklim ini sedikit atau banyaknya gitu. Jadi bagi kami ini udah menjadi kebutuhan, ini menjadi keharusan. Ya, ya. Oke. Nah, jadi ini mungkin yang kami lakukan ya di Ranah Timur Architects. Kami coba mengedepankan untuk sesedikit mungkin jejak karbon yang kami hasilkan di setiap bangunan kayak gitu. Ini salah satu contoh rumah tinggal subsidi di Kota Bandung. Em, Luasannya kurang lebih sekitar 40 meter persegi untuk bangunannya. Jadi bahkan lebih kecil dari rumah existingnya kayak gitu. Jadi rumah existingnya itu panjang, besar ke belakang apa? Full ke belakang, bahkan ada lantai duanya gitu ya. Kami coba ajukan bagaimana kalau kita pertahankan hampir keseluruhan strukturnya. Kita hanya menambahkan beberapa adisi di bagian bangunannya sehingga tidak perlu banyak perubahan layoutnya, hanya tetap mengakomodir kebutuhan mereka kayak gitu. Jadi kita coba mempertahankan semaksimal mungkin apa yang ada di dalam bangunan ini. Sehingga kalau kita teman-teman lihat gitu ya, ini atapnya menggunakan atap existing, tapi kita hanya tambahkan aja sebagian untuk merapikan bangunan. Samping-sampingnya juga, ya ini tetangga ya, tetangganya. Itu masih sama levelingnya gitu, tanpa kita rubah sama sekali. Gitu, kita hanya mengakomodir kebutuhan beliau, klien kami ya, dengan mengedepankan jejak karbon yang rendah kayak gitu kurang lebih. Sehingga klien sepakat, klien setuju, kebutuhannya dapat terakomodir dan jadilah kurang lebih seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Oke, yang kedua, kami juga berupaya mencoba untuk efisiensi energi. Em, Ya prinsipnya kita yang semakin panas sekarang, kondisinya alam yang udah berubah. Satu sisi pasti berlomba-lomba praktisnya untuk menambahkan AC. Bukan berarti kami ya di Ranah Timur itu anti AC enggak, karena kami paham banget tidak memungkinkan lah semua ruangan itu digunakan tanpa AC. Bahkan di bangunan yang kami desain pun kami mempertimbangkan ketika ada AC kayak gitu. Hanya kami mengupayakan desain-desain pasif di mana bagaimana untuk mendapatkan kenyamanan thermal atau tetap kenyamanan rumahnya dengan efisiensi energi itu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, contohnya di sini em, ya kita daripada kita menggunakan AC, kita memaksimalkan penggunaan kipas angin, tapi tetap kita prinsipnya mengalirkan udara inlet dan ada juga outletnya di bagian atas untuk selalu menjadi situasi alami selama 24 jam. Kurang lebih seperti itu. Nah, pun dari kita mengupayakan secara keseluruhan bangunan kita mendapatkan ventilasi alami dan pencahayaan alami kayak gitu. Eh, saya rasa semua arsitek juga pasti melakukan hal yang sama kayak gitu ya. Jadi pasti ini menjadi secara alam bawah sadar dilakukan oleh semua arsitek gitu ya kan. Dan sejauh ini mostly ya dari klien yang kami tangani pun mereka sepakat gitu. Mereka datang ke kami itu pun ingin mendapatkan ventilasi dan pencahayaan alami gitu. Karena kita nggak bisa pungkirin gitu ya, teman-teman yang mungkin tinggal selalu bergantung dengan AC atau mungkin kita yang lagi di pegunungan gitu ya mungkin ya, kita mendapatkan bangunan tanpa AC akan jauh lebih nyaman ketika kita berada di bangunan yang dapat ventilasi dan pencahayaan alami tanpa menggunakan AC ataupun tanpa menggunakan lampu yang berlebih kayak gitu. Yang kami rasakan dan kami sepakatin dengan klien-klien kami seperti itu. Nah, dari beberapa em, cara kami ya tadi untuk menjawab perubahan iklim tersebut dan cara kami untuk
em, menangani tantangan dari proses dalam mendesain rumah tinggal gitu ya. Ini kami coba sharing salah satu project eh, yang kami lakukan pendekatan secara ramah lingkungan, yaitu A-House. Eh, Lokasinya ada di Depok. Ini dibangun tahun 2021 sampai ke 2022 ya. Gitu di akhir tahun 2021 dan beres di awal tahun kurang lebih 2022 gitu. Luasan bangunannya kurang lebih 150 meter persegi. Oke. Jadi secara aksonometri Dena seperti ini. Di depannya dia ada taman kayak gitu ya. Ada kamar juga di sini, ada dua kamar, ada kamar mandi bersama, dan di belakang itu dijadikan benar-benar sebagai open space untuk dapur, ruang makan, dan juga ruang keluarga gitu ya. Dengan di belakang kita tetap siapkan lagi taman. Nah, di samping kanannya ini adalah ruang servis yang kami sembunyikan menggunakan em, tembok ini ya. Oke. Di lantai duanya ada satu kamar master dengan jendela yang panjang, tapi juga kita kasih barrier itu kisi-kisi ya, karena kisi-kisi roster ini atau misalnya secondary skin roster kami terapkan karena memang kliennya sendiri itu menginginkan yang lebih private gitu ya, tapi tetap dapat cahaya matahari dan sirkulasi udara alami. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada area untuk walk-in closet dan juga di ujungnya di sini ada untuk kamar mandi. Kurang lebih kayak gitu. Nah, secara aksenometrik keseluruhannya seperti ini dengan kita tetap menambahkan adanya skylight di bagian atas. Nah, ini yang kami akan jelaskan. Nah, secara 3D keseluruhan kurang lebih bangunannya seperti ini, 150 meter persegi. Oke, ini adalah kondisi existingnya dari rumah tersebut. Sebelah kiri kita bisa lihat rumahnya gitu yang dulunya satu lantai kayak gitu. Ini adalah rumah renovasi yang kita coba upayakan mempertahankan apa yang kita bisa pertahankan. Jadi untuk di lantai satu ya, saya bisa bilang mungkin sekitar 40% lah ya. Kita coba pertahankan dari dinding-dinding yang ada. Kayak gitu. Termasuk juga dengan fondasi yang udah ada di dalam bangunan ini. Kayak gitu. Jadi saya bisa bilang mungkin 90% sloofnya menggunakan sloof yang lama. Kayak gitu. Jadi apa yang kita bisa manfaatkan, kita coba manfaatkan di bangunan ini. Dulunya kurang lebih di kamarnya seperti ini. Jendela bukaannya hanya memang minim ya. Jadi kecil-kecil dengan em, luasan yang ada gitu ya. Bagian dalamnya jadi ketika kita dalam kalau nggak ada lampu itu udah pasti nggak nyaman karena pasti gelap karena bukaannya itu minim ke ruang tengah yang mana ketika kita buka pintu dalam langsung gelap kayak gitu ya. Jadi existingnya kurang lebih seperti ini. Nah, existing point-nya dia udah menggunakan AC ya. Tapi sebenarnya ini rumahnya sempat lama ditinggalin oleh saudaranya gitu ya. Jadi ini yang kondisi ketika ditempati oleh saudaranya menggunakan AC. Kalau nggak pakai AC, pasti nggak akan nyaman di sini. Posisinya di Depok. Nah, tantangannya bagaimana bangunan ini kita desain, renovasi, tapi dengan tanpa menggunakan AC kayak gitu. Karena klien kami sebelumnya tinggal di Jakarta Timur dan mereka sanggup untuk tinggal tanpa menggunakan AC. Nah, itu menjadi trigger juga bagi kami gitu ya. Apa bisa di kota Depok, mungkin teman-teman ada yang tinggal atau pernah ngerasain kota Depok seperti apa? 11-12 sama Jakarta, bahkan bisa lebih panas gitu ya. Di sana, itu tantangan kami bagaimana caranya untuk mendesain rumah tanpa menggunakan AC. Kayak gitu. Kurang lebih secara garis besar perubahannya seperti ini gitu ya. Kita rubah bangunan lantai satu lantai itu menjadi dua lantai seperti ini gitu dengan bukaan-bukaan yang secukupnya gitu ya. Secara perhitungan kami ruang tidurnya gitu ya dia pengen terkesan terbuka kayak gitu sehingga kita menggunakan banyak bukaan tapi juga tidak mau terlalu terbuka sehingga kita menggunakan bata yang disusun sedemikian rupa sehingga privasinya masih terjaga kurang lebih seperti itu. Ruang tengah yang dulunya gelap
yang dulunya harus menggunakan lampu, kita coba rubah gitu ya. Eh, Siang hari kami jamin selain kamar mandi lantai 1 itu nggak perlu menggunakan lampu kayak gitu ya. Ini lampu kita nyalain untuk ambience saja sih ketika kita fotografi gitu ya, foto di sini kayak gitu. Tapi aslinya ini masa sih pintu yang kaca seperti ini masih harus menggunakan lampu ya kayak gitu. Pasti teman-teman juga bisa ngerasain kayak gitu. Dan siang-siang ya dia rasa juga dia nggak nyaman sebenarnya gitu menggunakan AC. Jadi kita upayakan seminimal mungkin menggunakan AC sehingga kita upayakan menggunakan kipas angin di sini. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di awal itu kita udah sama gitu ya visinya dengan klien ini. Kita ingin membangun bangunan atau rumah tinggal yang ramah lingkungan kayak gitu. Nah, dengan visi yang sama itu menjadi trigger kami juga gitu ya untuk berusaha merubah cara pandang kita gitu terhadap bangunan, cara kita approach gitu terhadap bangunan sehingga kenapa tidak bangunan ramah lingkungan ini kita desain seterukur mungkin sehingga apa yang kita present ketika proses desain itu bukan asumsi kepada klien, tapi itu kita lakukan secara terukur yang kita bisa upayakan kayak gitu. Nah, jadi di awal ini salah satu analisa yang kita lakukan yaitu analisa penghawaan alami, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman lihat di sini, jadi ini adalah potongannya, bangunannya kayak gitu dari depan sampai ke belakang. Kita bisa lihat gitu ya. Saya tim gitu, Ranah Timur Arsitek menempatkan ada skylight di sini, tapi juga ada bukaan gitu. Yang kami harapkan di sini itu bisa mengalirkan udara itu sebagai sumber udara dari udara-udara panasnya bisa keluar ke sini dan kita memasukkan udara-udara dingin yang baru ke dalam bangunan kayak gitu. Tapi ini nggak akan bisa berhasil ketika iklim iklim mikronya kita tidak buat gitu ya. Ya kenapa ada banyak tanaman di depan, di belakang itu upaya kita untuk menghasilkan iklim mikro yang lebih baik kayak gitu. Nah, prinsipnya mungkin kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman buka lemari es, freezer yang ada di atas, dia eh, udara dinginnya kalau teman-teman lihat pasti akan turun ke bawah gitu kan. Tapi ketika kita lihat mungkin di Kapadokia gitu ya teman-teman, ada yang pernah ke sana mungkin ke Turki gitu. Saya sendiri belum pernah. Kita lihat balon-balon udara gitu ya. Ya dia kan memanaskan balon udara tersebut ya sehingga udara panas itu mengangkat balonnya ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita upayakan udara panasnya itu mengalir ke atas semua. Ini sebagai sumber keluar udara panas kayak gitu. Tapi yang kita inginkan udara dinginnya yang masuk. Kurang lebih kayak gitu. Sehingga dengan udara bertekanan tinggi ada di bawah yaitu udara dingin, udara bertekanan rendah itu naik dia masanya ke atas kayak gitu. Kurang lebih lah seperti itu yang kita harapkan. Sehingga ini contohnya di kamar, kita tetap kasih kamar itu ventilasi secara 24 jam kayak gitu. Di sini sebenarnya di balik ini ada ventilasi gitu ya. Jadi udaranya masuk masuk ke sini ataupun ketika buka pintu masuk ke dalam bangunan tapi dibuang lagi ke atas kayak gitu. Kita siapkan outletnya dibawa ke atas. Nah, kalau kita lihat di skylight ini di kamar utamanya, dia masih ada nih. Masih ada kisi-kisi atau lubang udara, sorry, lubang udara, dia masuk naik ke atas dan keluar segitu itu. Jadi udara yang panas ini kita harapkan dia selalu ngalir keluar ke skylight yang ada di sini gitu ya. Nah, secara perhitungan kurang lebih seperti ini. Jadi kita melihat data dari kota Depok tersebut gitu ya, bagaimana kecepatan anginnya di sana kayak gitu, bagaimana temperaturnya rata-rata di sana seperti apa, dan juga kelembabannya. Jadi analisis ini memang kita menemukan data-data tersebut kayak gitu. Jadi ini data yang kita dapatkan ya. Jadi temperaturnya tuh kurang lebih 27 derajat Celcius. Nah, kecepatan udaranya berdasarkan
yang kami desain ini itu kurang lebih 0,47 sampai 0,9 kayak gitu ya. Jadi meter per second kayak gitu. Dengan kelembabannya itu sekitar 80%. Nah, tingkat metabolisme ini adalah tingkat kegiatan kita kayak gitu. Kalau di rumah mungkin kita sebagai lagi duduk baca buku gitu ya, nonton TV atau berbaring gitu. Ya kurang lebih 1,3 met ini tuh. Kurang lebihnya tergantung dari kegiatan kita, bukan bukan berarti kita lagi workout ya, lari atau misalnya angkat beban ya pasti lebih tinggi lah tingkat metabolismenya, kurang lebih seperti itu. Nah, tingkat pakaiannya ini 0,5 ya, bukan berarti kita menggunakan jaket tebal gitu ya. Kita hanya menggunakan kaosan, celana nyaman di rumah kayak gitu ya. Jadi kurang lebih ini skenario yang kita lakukan dalam analisis. Nah, kalau teman-teman dulu pernah belajar fisika bangunan, mungkin rasanya pernah lihat gitu ya, chart seperti ini gitu ya. Yang kita upayakan dari semua data yang kita ada gitu dengan desain yang ada, kita tetap ada di zona nyaman. Ini yang hijau itu adalah zona nyamannya gitu, dengan kecepatan udaranya 0,4, lalu atau kecepatan udaranya sampai 0,9 itu masih rasa nyaman kayak gitu. Jadi hasilnya kecepatan udara mencapai kecepatan tertinggi dan terendahnya itu diantaranya masih dalam grafik nyaman kayak gitu. Nah, itu yang selalu kami upayakan sehingga ketika nanti dalam proses desain kami belum mencapai zona comfort ini gitu ya, kami akan merevisi atau merubah desainnya sampai mencapai zona comfort tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu dari penghawan alami gitu. Lalu kita coba analisa juga untuk pencahayaan alaminya ya. Nah, teman-teman bisa lihat lah ya, mungkin di sini apakah masih perlu gitu kita menambahkan lampu ketika siang hari gitu ya. Walaupun di sini masih ada lampu gitu ya nyala gitu, tapi aslinya itu sangat tidak dibutuhkan gitu. Bahkan memang kita akan tutup gorden ini untuk mengurangi cahaya matahari atau panas yang masuk, karena tidak dapat dipungkirin ketika kita kasih matahari masuk ke dalam, dia pasti berbarengan kan dengan panasnya panasnya matahari. Nah, yang kita pengen dapetin cahayanya, tapi kita pengen nolak si panasnya kayak gitu. Nah, kita coba analisis di sini. Jadi kita coba analisis juga pencahayaan alaminya di seluruh bangunan. Jadi balik lagi ya, analisis ini kami lakukan dalam proses desain gitu ya, mostly dari setiap bangunan yang kita kerjakan. Ini bukan berarti analisa akhir gitu ya. Oke, contoh kita bisa lihat di sini di nomor 1 gitu ya, di lobby dia masih masuk dalam cahaya yang tidak memadai. Nah, di situ kami rasa oh ya, ternyata apa yang kami desain di proses awal-awal itu belum memadai nih, sehingga kami butuh tambahkan cahaya lagi di sini agar nomor 1 ini dapat mencapai cahaya yang memadai sekitar 2-5%, kurang lebih kayak gitu faktor standarnya. Dan di sini kita bisa lihat ya, di sini ada nomor 6 misalkan, ternyata dia terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa karena fungsinya memang ruang cuci baju, bukan ruang untuk kami atau kliennya berdiam diri tidur di sana kayak gitu ya, sehingga kami tetap pertahankan gitu di sini ruang cuci ruang laundry gitu ya, sehingga kami tetap pertahankan yang overlit ini gitu ya, terlalu banyak gitu cahayanya berlebihan sehingga panasnya pun akan berlebihan kayak gitu, udah pasti kayak gitu, sehingga kita tetap pertahankan. Jadi eh, dari diagram ini kami mengupayakan, kami coba desainkan secara keseluruhan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan cahaya yang memadai, yaitu sekitar 2-5%. Kurang lebih seperti itu. Nah, adapun analisa OTTV ya, overall thermal transfer value kayak gitu. Intinya di OTTV ini setiap dari material atau selubung bangunan itu akan menghantarkan panas kayak gitu. Apakah langsung atau enggak, apakah panas itu 100%
dihantarkannya itu tergantung dari material dan bukaan yang kita desain. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat dari bangunan ini kita ada setiap sisi kita hitung wall wall window ratio-nya atau rasio jendela terhadap dinding kayak gitu. Semakin banyak jendela, semakin banyak kaca yang ada, udah pasti panasnya akan semakin banyak gitu ya. Dan juga cahayanya akan semakin banyak, udah pastinya kayak gitu. Nah, kita coba analisis ya. Utara dan selatan itu tuh area yang memang kita bisa di Indonesia ya, Indonesia sekarang gitu ya, khususnya di Bandung itu kita ada di bagian selatan Khatulistiwa kayak gitu ya. Jadi eh, kalau kita bikin bukaannya gitu ya di arah selatan kayak gitu, itu akan sebenarnya akan lebih enak kayak gitu ya. Tapi posisinya karena bukaannya ini ada di depan gitu ya, maksudnya bukan di depan, mereka tidak mau begitu banyak em, area-area yang langsung terlihat dari luar sehingga kita tidak bisa memaksimalkan seperti itu kurang lebih kayak gitu. Tapi barat dan timur kita coba seminimal mungkin gitu ya untuk bukaannya. Jadi bagian selatan ada 21%, di utara 30%, barat 0%, tapi di timur tetap ada bukaan ya kurang lebih di sini itu sekitar 5%. Jadi kalau kita lihat gitu ya analisis OTTV-nya kurang lebih seperti ini gitu ya. Eh, Standarnya intinya OTTV itu maksimalnya adalah 35 watt per meter persegi. Kayak gitu. Hitungannya standarnya seperti itu. Dan dari seluruhnya gitu ya, kita coba analisis gitu. Rata-rata adalah 24,4 watt per meter persegi. Sehingga secara OTTV ini kita masih ada di bawah standar kayak gitu. Kita masih bisa setting OTTV-nya itu di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh SNI, yaitu 35 watt per meter persegi. Nah, analisa selanjutnya itu kita coba lagi gitu analisa konsumsi energinya. Jadi ujung-ujungnya pasti duit kayak gitu kan. Oke lah, kita pengen apa namanya mendapatkan pencahayaan alaminya, ingin mendapatkan penghawaan alaminya, tapi percuma ketika nanti akhirnya kok energinya tetap tetap mahal gitu ya. Kita pengen ini membuktikan bahwa dengan kita peduli terhadap yang tadi ya pencahayaan penghawaan alami itu, termasuk juga material yang kita gunakan gitu ya yang di OTTV kita lihat itu akan terkonversi juga terhadap uang yang kita keluarkan untuk energi yang kita pakai. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi walaupun dari awal klien ini memang meminta gitu ya, secara eksplisit, bisa nggak ya Mas, kita desain bangunan yang tanpa menggunakan AC? Kami tetap membuat skenario yang menggunakan AC karena kita lihat iklimnya selalu berubah gitu ya. Tambah ke sini akan semakin tambah panas sehingga kita coba asumsikan seminimal-minimalnya menggunakan 1 unit AC kayak gitu. Nah, tapi skenario duanya anggapan setiap areanya itu menggunakan AC. Jadi 3 kamar tetap menggunakan AC, ruang tengah pun kita menggunakan AC kayak gitu. Yang mana itu nggak akan efektif kan? Nah, dari anggap kita skenario yang satu gitu ya. Dengan menggunakan 1 unit AC, maksimum daya listriknya kurang lebih sekitar 1161 watt gitu ya. Kapasitas daya listriknya terpasangnya 2200 dengan konsumsi daya per tahunnya 7609 kWh per tahun kayak gitu dengan indeks konsumsi energi 6,6 kWh per meter persegi per bulan. Karena nanti kita ngelihatnya dari sini nih, kayak gitu ya, indeks konsumsi energi. Nah, dari 2 skenario yang ada 1 AC dan 4 AC, 1 AC ini dia masih masuk ke dalam kategori yang sangat efisien. Nah, berbeda ketika kita menggunakan 4 AC, itu akan masuk 12 ya, berarti
akan masuk kategori yang cukup sebenarnya di sini kayak gitu. Jadi kita coba seefisien mungkin dengan efisiensi yang kita lakukan kayak gitu. Jadi dari yang terakhir ya, info dari klien itu di awal-awal itu memang setahun setengah bangunan ini jadi, mereka hidup tanpa menggunakan AC kayak gitu, sehingga bahkan akan lebih irit lagi nih indeks konsumsi energinya kayak gitu ya. Nah, baru nih di awal-awal tahun kemarin gitu ya, saya lupa akhir tahun atau awal tahun kemarin, akhir tahun kemarin atau awal tahun ini, klien sempat bilang, Mas Regi, saya akhirnya pasang AC nih di kamar utama yang atas kayak gitu. Walaupun memang kita udah siapkan posisi AC-nya, kita udah siapkan, pipa refrigerannya kita sudah siapkan, buangan airnya pun kita udah siapkan, sehingga skenario ketika memasang satu unit AC ini tuh udah kita siapkan sebenarnya gitu. Dan akhirnya pun mereka pasang karena semakin kesini Mas Regi semakin panas gitu. Awalnya kita rasa nyaman, tapi tetap aja iklim kita berubah. Akhirnya dia harus menggunakan AC gitu. Yang mana dengan menggunakan AC ini kurang lebih 7.609 kWh per tahun, kurang lebih sekitar 10 jutaan kayak gitu per tahun. Atau kalau kita konversiin ke dalam bulan sekitar 900.000 sekian. Nah, tapi itu masih masuk dalam kategori yang sangat efisien. Bahkan saya baru call kemarin-kemarin gitu ya. Dia sebulan kayak gitu tidak sampai 500.000 kayak gitu. Jadi 500.000 itu bisa sebulan lebih gitu. Yang mana itu akan sangat lebih efisien lagi itu ya secara standar nasional kayak gitu. Jadi kami bisa bilang bahwa apa yang kami rencanakan itu lebih efisien dari skenario yang kami lakukan ketika tahap perancangan desain kayak gitu sih kurang lebihnya. Nah, ini pun ada project kita yang lain. Ini Way House di Bandung. Kita lakukan hal yang sama gitu ya. Secara keseluruhan kita lakukan hal yang sama. Bedanya posisinya ini ada di Bandung Utara yang lebih tinggi, lebih nyaman. Tanpa AC kami yakin itu juga bisa gitu. Tapi kita tetap upayakan kita analisis secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Em, Enaknya posisinya ada di pegunungan, dia punya view ke belakang dan juga masih punya leluasa, lahannya cukup lebih besar gitu ya. Cukup untuk bisa dia bikin bukaan di samping sisi kiri, sisi kanan, sisi belakang sehingga memungkinkan cross air ventilation gitu ya. Akan memudahkan juga pada ujung-ujungnya akan memudahkan kita untuk mendapatkan kenyamanan termal bagi penggunanya. Kurang lebih seperti itu. Interiornya kurang lebih kayak gini. Ketika kita mendapatkan desain tersebut, yang kita upayakan selalu cross air ventilation gitu ya. Ada dua bukaan kayak gitu bisa crossing sehingga itu akan lebih nyaman, akan mendapatkan angin yang bergerak di dalam bangunan dan akan membuat udaranya yang panas keluar, yang dingin masuk ke dalam. Kurang lebih seperti itu. Dan ada pergerakan udara gitu ya di dalam rumahnya. Nah, ini kurang lebih dalamnya. Nah, kurang lebih suasana malamnya ya. Jadi kebayang memang tanpa harus kita analisis secara mendalam, posisinya di Bandung, tapi bagian atas ya. Beda dengan saya tinggal ini di bagian Bandung Timur. Itu panas kayak gitu ya. Kalau di sini di bagian Bandung Utara, dia akan lebih tinggi karena naik posisinya lebih tinggi kayak gitu dan masih banyak hutan kayak gitu, masih banyak pohon. Nah, kita pun melakukan hal-hal yang sama yang kita tadi lakukan kurang lebih di sini. Kita coba analisis daylightnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa lihat lah di sini. Ketika proses desain, kadang kita terlupa gitu ya, bahwa harusnya kita kasih bukaan di bagian WC. Nah, ini jadi bahan kita juga gitu ketika proses desain. Oh ya, jadi pengingat buat kita gitu. Oh ya, ternyata ada yang kita kelupaan nih. Apa namanya di bagian sini kita belum kasih Bovenly atau misalnya bukaan untuk WC-nya kayak gitu sehingga itu kita revisi lagi dalam proses desainnya itu kurang lebih seperti itu.
Nah, ini ada juga rumah tinggal yang kita desain SD House baru beres di tahun ini kayak gitu ya. Posisinya ada di Kabupaten Bandung yang mana masih panas juga kayak gitu di sana. Nah, kondisinya sisi panjangnya gitu ya di bagian sini, sisi panjangnya itu dia menghadap barat sehingga kita kita bisa harus secara desain di awal sebelum kita melakukan em, analisis kita secara rule of thumb-nya atau misalnya secara nalar kita harus menghalau panas tersebut tapi juga kita dapat cahayanya kurang lebih kayak gitu sehingga kita cobalah kasih bukaan untuk ruang dalamnya itu dari bawah karena kita butuhnya cahayanya bukan butuh panasnya jadi panasnya udah kehalau lagi tuh sama tembok yang ada di atas juga tembok yang ada di samping gitu di bagian barat kurang lebih kalau misalnya dari sini kelihatan gitu nah panasnya itu akan yang sebelah kini itu kita nggak akan dapat panasnya. Kenapa? Karena panasnya dia udah kehalau sama tembok samping, tapi pun di bagian atasnya kehalau. Jadi yang kita dapetin itu cahayanya aja kayak gitu. Kita ada bukaan seperti ini. Saya baru dari sana gitu ya. Kalau siang-siang ketika saya buka itu masih nyaman. Jadi saya coba buka untuk eh, ininya ya, untuk pintunya pun jendela-jendelanya saya buka itu masih nyaman kayak gitu. Tapi eh, kami pun udah siapkan di sini sebenarnya udah ada jalur untuk AC di sini. Kami udah siapkan jalur untuk AC-nya. Sewaktu-waktu iklim ini berubahnya semakin drastis gitu, mereka tinggal pasang AC. Mau nggak mau kayak gitu. Karena kita coba udah upayakan pasif buildingnya untuk penanganan pasifnya itu masih bekerja di tahun-tahun ini. Saya nggak tahu 5 tahun ke depan iklim kita kayak gimana. Ketika itu berubahnya udah semakin parah, mau nggak mau mereka pasang AC gitu untuk dapetin kenyamanan termalnya di sini. Kurang lebih kayak gitu. Di bagian-bagian kamar kita juga coba ya, maksudnya sedemikian rupa menempatkan posisi bukaannya ya yang sewajarnya ya. Maksudnya masih dapat privasinya, tapi panasnya nggak begitu besar gitu ya ke dalam kamar. Nah ini yang bagian samping ya. Jadi eh, dindingnya bukan hanya sebagai dinding untuk pembatas demarkasi, tapi juga dia sebagai penghalau panas gitu ya ketika sore hari. Kayak gitu. Ya kurang lebih ini interiornya di bagian dalam. Semua ruangan kami upayakan bisa mendapatkan pencahayaan alami yang baik kayak gitu ya. Jadi kami bisa bilang selain gudang gitu ya di bawah tangga, rumah ini 100% bisa beroperasi tanpa menggunakan em, cahaya buatan ketika siang hari. Kurang lebih kayak gitu. Kami pun di sini coba ya apa namanya? Bisa di analisis OTTV-nya secara keseluruhan yang kita lakukan juga sebenarnya di perancangan-perancangan kita yang lainnya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. eh ini lagi juga ada selain rumah tinggal ya kita juga beberapa kali aktif untuk mengikuti sayembara kayak gitu ya. Salah satunya ini sayembara Bank Kalsel kayak gitu. Jadi apa yang kami lakukan dalam perancangan rumah tinggal gitu ya di untuk owner-owner atau misalnya klien-klien kami pun coba lakukan di sayembara ini kayak gitu ya. Syukur alhamdulillah dulu kami mendapatkan juara dua di Bank Kalsel ini kayak gitu ya. Judul proyeknya itu adalah Kilau Badarau di Kota Banjarmasin. Ini kita submit dan menangkan juara dua ini tahun 2022 kayak gitu. Kurang lebih seperti ini bangunannya. Jadi ini high rise building, ini area drop off-nya, lobby utamanya kayak gitu. Ini auditorium. Kurang lebih ruang direksinya seperti ini, ruang rapatnya. Ini ada Sky Garden juga yang kita siapkan gitu ya untuk nanti mereka para apa namanya para pengguna bangunannya bisa bersantai ketika waktu istirahat gitu kayak gini. Nah,
apa yang kita lakukan, yang sebelum-sebelumnya kita lakukan di perancangan rumah tinggal, kita lakukan juga di sini gitu. Jadi kita coba lakukan analisis OTTV-nya secara keseluruhan kayak gitu. Pun dengan hal tersebut ya ini ada panel ya gitu kita gimana caranya untuk mendapatkan kenyamanan thermal itu kayak gitu ya. Kita coba kasih kisi-kisi di sini gitu ya. Jadi kita bisa dapetin gimana caranya gitu ya. Delete-nya tetap kita dapat walaupun em, kita bisa meminimalisir panasnya kayak gitu. Jadi minimal daylight-nya itu bisa memberikan cahaya 50% lah dari luas bangunan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih secara numbers ya gitu ya. Luasan bangunannya itu sekitar 3.000 ya gitu. Luas dan lantai dasarnya 1.400 dengan KDB 48%. Luas total bangunan sekitar 10.000. Kapasitasnya nanti untuk 500 karyawan, 500 orang di auditorium, parkir tamu 11 mobil, 34 motor, parkir karyawan 40 dan mobil dan 27 motor. eh, Parkir untuk board of director-nya sekitar 4 mobil. Nah, kinerja bangunan hijaunya kurang lebih seperti ini. Jadi OTTV-nya sekitar 35,24 watt per meter persegi, yang mendekati gitu ya standar dari yang ditetapkan oleh SNI. Daylight factor areanya bahkan 64% gitu. Yang mana sebenarnya yang diharapkan itu hanya 50% gitu, kita bisa melebihi gitu ya. Fotovoltaiknya kita bisa menghasilkan 118 kilowatt gitu ya, dan menghasilkan penghematan sekitar 23% per tahun dengan payback period sekitar 4,9 tahun. Jadi ya apa yang dilakukan kita untuk beli fotovoltaiknya itu baru baru kurang lebih bisa bisa balik modal ya sekitar 5 tahun berarti ya kalau di sini. Dengan penghematan air bersihnya pun kita coba hitung gitu ya. Dari dapatnya air hujan yang datang, kita coba olah lagi sehingga air bersih itu bisa kita hemat sekitar 19%. Kurang lebih gitu. Dengan seharusnya dengan perhitungan tadi kita mendapatkan kategori bangunan efisien ya. Walaupun tidak masuk ke sangat efisien, tapi kita harusnya dengan perhitungan tadi kita masuk ke dalam bangunan yang efisien. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga estimasi ya ini yang estimasi aja sih, anggaran keseluruhan bangunannya itu sekitar 151 M per Maret 2022, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan bersama sih buat kita semua gitu ya, para praktisi, mahasiswa yang ingin nanti berpraktek sebagai arsitek. Lalu apa gitu peran kita sebagai arsitek dengan adanya perubahan iklim ini? Apa kita tinggal diam atau kita mau bergerak? Yang kami rasa mungkin Ranah Timur udah upayakan gitu cara-cara tadi sebagai cara kita untuk menangani perubahan iklim ini. Tapi kita percaya bahwa kami nggak bisa sendiri gitu ya. Kami harus bergotong royong gitu ya. Banyak dari kita yang harus kita upayakan bersama gitu. Em, Percuma gitu. Hanya satu, dua, tiga, empat orang yang sadar, tapi yang lain tidak ada kesadaran ke sini. Tapi saya rasa banyak dari kita udah mulai sadar, udah mulai mau mengedepankan ramah lingkungan ini. Sehingga balik lagi pertanyaan ini, apa peran kita sebagai arsitek? Mau diam sajakah atau kita mulai bergerak bersama-sama? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari eh, Regi ya. Thank you Regi Ya, atas siap. pemaparannya. Luar biasa Sama-sama. sekali ya. Tadi mungkin sini saya mencatat beberapa poin yang penting menurut saya untuk diperhatikan dari segi perancangan rumah tinggal ya. Jadi sebenarnya tantangannya itu ya itu iklim ya. Perubahan iklim itu adalah tantangan besar untuk kita. Jadi bagaimana di sini studio RTR ya yang diwakili oleh Regi
melawan atau saya apa namanya istilahnya menjawab tantangan tersebut di perancangan rumah tinggal. Jadi bagaimana caranya supaya rumah tinggal itu bisa lebih pasif ya, bagaimana kita bisa working with climate istilahnya ya. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan iklim, tidak malah melawannya seperti itu. eh Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sini baik bagi para peserta atau teman-teman sekalian, kalau ingin menanyakan pertanyaan boleh langsung menulis di kolom chat ataupun di kolom Q&A atau bisa langsung raise hand untuk dipersilakan memberikan pertanyaan secara on mic ya. Baik, di sini sudah ada Mas Wira, pertanyaan. Halo, Wira ya, bentar. Nah, mungkin diingatkan lagi yang itu ya, tadi giveaway, jangan sampai nanti ada oke, yang belum tahu kan ya. ya. Siap, Jadi mungkin ada yang baru hadir ya. Jadi gabung. baru gabung tadi kita ada eh, sebenarnya agak kuis sedikit ya tentang ada games-games sedikit lah masalah kegiatan hari ini. Jadi di sini ada acara giveaway ya, ada acara giveaway. Jadi para peserta atau teman-teman sekalian diminta untuk mempublikasikan ya, membantu mempublikasikan kami kegiatan hari ini dan men-teks IG kami di Makassar.architects ya. Jadi silakan diikuti karena akan mendapatkan hadiah yang menarik nih di sini ada hadiahnya Imani dengan total hadiah senilai 300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi pemenangnya akan diundi pada akhir acara ya. Jadi setelah akhir acara kita baru undi dan bagi pemenang yang beruntung silakan menghubungi admin di eh, DM Instagram ya. Oke. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Tadi ada yang raise hand saya lihat. Boleh kita utamakan yang raise hand dulu. Silakan open mic eh, Bapak Muhammad Imran silakan. Halo Pak. Baik, baik, Ya, terima kasih. Kedengaran Mas Wira? kedengaran Pak. Ya, silakan. Mohon maaf Mas Wira dengan Mas Regi, saya off cam ya. Eh, Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam dan salam warahmatullahi. sehat. Eh, Bagus dan menarik materi atau apa ya, pengalaman kerja sebenarnya yang dilakukan dipresentasikan oleh Mas Regi tentang sains. Saya rasa yang lebih banyak materi tentang sains building sebenarnya. Jadi saya meneruskan pertanyaan saya yang di kolom chat. Yang dihitung itu OTTV-nya kenapa cuma di bagian dinding saja ya Mas Regi ya? Bukankah ada juga panas melalui atap atau RTTV, roof thermal Tinggal transfer transfer value? value. Nah, eh, sementara kita ketahui bersama kan RTTV juga kan terkadang menyalurkan panas yang banyak juga untuk bangunan. Nah, sementara itu saya lihat dari tadi simulasi perhitungannya hanya menggunakan yang bagian dinding selatan, utara, timur, barat. Itu yang pertama ya Mas Regi. Terus yang kedua, eh, tadi katanya menggunakan kipas angin ya Mas Regi ya. Meminimalkan AC tapi tetap menggunakan kipas angin. Nah, kalau dari segi kesehatan bagaimana Mas Regi? Eh, apakah lebih healthy pakai kipas atau AC? Kalau banyak yang saya dapatkan info sih lebih bagus pakai AC ketimbang kipas seperti itu. Tapi Mas Regi lebih lebih meminimalkan AC ketimbang kipas. Pertanyaan terakhir Mas, mohon maaf saya ngambil 3 pertanyaan. Tadi yang di Kalimantan Selatan tuh yang Bang, OTTV-nya lebih sedikit ya 35 ke atas kayaknya. Ya, iya, Ah, iya. eh, apa sudah tidak bisa dikurangi lagi Mas ya? Di direkayasa sedemikian rupa gitu. eh Materialnya mungkin kan OTTP kan tergantung material juga ya. Betul. Jadi jenis material, berapa absorpsinya dan sebagainya. Terus apa warnanya juga kan? Ya. Itu saya yang saya tahu. Terima kasih Mas Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin langsung saja. Jadi saya lupa tadi jelaskan teknis tanya jawabnya. Jadi teknisnya langsung saja ya dijawab Regi. Jadi tanya jawab ya, nggak usah dikumpul dulu. Langsung aja, silakan Regi. Oke, baik. Jadi pertanyaan pertama ya, tadi mengapa hanya OTTV-nya saja gitu ya, tidak aspek lain sebenarnya yang ya. Jadi mungkin itu hanya salah satunya sih aja sih Mas. Jadi memang kita analisis lain itu juga kita lakukan kayak gitu ya. Tapi jadi per tiap project itu terkadang ini berpengaruh terhadap eh, diskusi kami ya dengan klien kayak gitu terkait mau apa bagian apa aja yang kita analisis kayak gitu. Jadi kami sistemnya menawarkan lah terhadap klien apakah mau sampai dengan penghematan air, apakah mau sampai dengan tadi ya RTTV-nya gitu. Kebetulan di project ini yang dipilih adalah OTTV-nya gitu ya. Dari project tersebut hanya memang di beberapa project yang lain kita menganalisis secara keseluruhan ya. Bagian atap pun itu menyumbang cukup besar kayak gitu ya. Termasuk juga dia kan apakah menggunakan insulasi, warnanya apa, kayak gitu ya, materialnya apa itu kami pun sadar bahwa itu akan sangat berpengaruh terhadap panas yang ditimbulkan gitu. Hanya balik lagi, memang fokus dalam proyek tersebut yang kita presentasikan adalah auto TV-nya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi tidak secara keseluruhan. Yang kedua, memang tadi kipas gitu ya, kipas atau yang disebut juga kenapa menggunakan kipas melainkan AC. Nah, tujuan kami pada akhirnya adalah penggunaan energi yang semakin kecil. Seketika penggunaan energi yang semakin kecil dan berdampak terhadap emisi karbon gitu kan yang dikeluarkan oleh bumi ini yaitu oleh semua yang terlibat untuk menghasilkan energi tersebut atau emisi tersebut itu semakin berkurang gitu. Nah, sehingga kalau kami sehat atau enggak, memang itu ada beberapa klien kita yang rasa nggak nyaman gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kipasnya dia terlalu besar kayak gitu ya. Tapi memang kalau kipas kan kita bisa atur sebenarnya kayak gitu, bisa atur posisinya mau yang kecil, tengah, besar kayak gitu ya. Atau bahkan kipas itu juga bukan selalu kipas yang harus dia menyemburkan eh, udara, tapi bisa menarik. Prinsipnya kipas ini tujuannya bukan memberikan kesegaran terhadap kami atau misalnya penggunanya di dalam bangunan, tapi kipas ini bisa membantu mengalirkan udara sehingga udara yang masuk dalam inlet dan keluar ke outlet itu lebih mudah. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Jadi dia bisa menarik udaranya sekaligus juga bisa memberikan ruangan yang lebih segar atau lebih nyaman kayak gitu sehingga Wah, eh, mendapatkan secara chart tadi chart psikometriknya itu ada di tengah-tengah yang nyaman. Kurang lebih berarti seperti lebih itu sih. condong ke ventilasi ya, Mas ya, Betul, betul. bukan Untuk kipas ya, bukan ventilasi ya. tujuannya untuk mengalirkan udaranya, Mas, Iya, kayak gitu. ventilasi ya. Gitu. Betul. Yang terakhir tadi pertanyaan ketiganya adalah Bangkalsel ya. Ya, itu sebenarnya memang bisa diupayakan gitu ya. Jadi memang itu proses akhir desain gitu yang kita lakukan karena memang waktunya memang cukup singkat ya. Kita tahu sendiri kalau sayembara waktu untuk riset dan juga prosesnya itu cukup singkat. Jadi apa yang setelah kita upayakan gitu ya dari proses desain itu mendapatkan OTTV tersebut sehingga memang ketika nanti harapannya bangunan kita dipilih menjadi bangunan yang akan dibangun, ketika proses desain pengembangan itu bisa kita develop kembali untuk mendapatkan OTTV yang lebih rendah. Kayak gitu sih, Mas. Jadi memang itu proses masih kita ketika proses desain ketika sayembaranya balik lagi analisis ini kan memang itu membantu kita ketika proses desain. Nah, proses desain ini itu kita memang belum direvisi ulang untuk mendapatkan OTTV yang lebih rendah kayak gitu. Harapan kita ketika nanti proses pengembangan desain ketika dipilih untuk dibangun DED itu masih ada kesempatan kita untuk memaksimalkan bangunan ramah energinya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Baik, Mas, Baik, terima kasih. ya Sama-sama. luar biasa.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang resen dulu. Jadi, mohon maaf kita utamakan yang resen dulu. Silakan dari Andi Ahmad Fauzan Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Regi. Wah, menarik ya materinya. Mantap. Izin Mas Regi, saya dari Universitas Hasanuddin ingin bertanya, apakah ada tantangan tersendiri atau tantangan khusus jika kita ingin merancang rumah tinggal di daerah pesisir, Mas Regi? Sebagaimana kita ketahui kan daerah pesisir itu kenyamanan termalnya sangat buruk, apalagi di siang hari. Yang kedua, bagaimana cara meminimalisir jika kita ingin merancang rumah tinggal di daerah pesisir? Apakah apa namanya eh, bukaannya di diminimalisir? Misalnya kita pakai asas kontinuitas atau prinsip eco-collar misalnya. Mungkin begitu Mas Regi. Makasih banyak. Baik, silakan di Baik, langsung saja. siap. Oke, Mas Andi Ahmad, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi ada dua pertanyaan ya. Pertama, apakah tantangan khusus ya untuk bangunan-bangunan yang Pesisir ada ya. di area pesisir gitu. Yang kedua, Betul, betul. bagaimana gitu untuk mendapatkan kenyamanan termalnya, apakah diminimalisir bukaannya atau misalnya seperti apa kayak gitu ya. Jadi pertama, ya kami rasa kan setiap site ya atau setiap posisi bangunan itu unik. Kenapa kita di hire pun ya memang sebagai arsitek kita harus mengenali gitu ya semua yang ada di dalam site tersebut gitu ya. Jadi dan kita harus mampu untuk bisa mendesain di setiap area. Nah, khususnya di area pesisir pasti mereka ada karakteristik tertentu gitu ya. Kita bisa mendapatkan angin yang mungkin jauh lebih kencang gitu ya. Kita dibanding proyek saya yang tadi gitu di Depok kayak gitu jadi. Nah, tapi juga kelembabannya akan jauh lebih tinggi kayak gitu. Nah, itu memang balik lagi buat kami sih itu menjadi tantangan ya. Maksudnya kalau kita lihat gitu bangunan-bangunan rumah pesisir gitu sebenarnya kalau bangunan-bangunan tropis dulu tanpa ada dinding cukup diatapin itu cukup gitu. Mungkin itu bisa jadi jawaban sih. Maksudnya seminimal mungkin apa namanya bangunan itu dikungkung oleh dinding kayak gitu sehingga angin yang tadi menjadi potensi gitu ya di daerah pesisir yang lebih tinggi itu bisa mengeluarkan udara panas juga kelembabannya ke arah luar bangunan kayak gitu sehingga bangunannya tidak lembab tapi kita mendapatkan angin tersebut balik lagi tapi itu mungkin secara nalar aja ya tapi perlu dihitung secara khusus gitu menggunakan software-software tertentu sehingga kita bisa mendapatkan kenyamanan termalnya sesuai dengan standar itu aja sih Mas gitu kalau kalau buka minimalisir atau enggak ya balik lagi sih harusnya bukaannya kita manfaatin untuk mengalirkan udara yang menjadi potensi di daerah pesisir. Kurang lebih kayak gitu sih, Mas. Ya. Makasih Mas Regi. Sama-sama. Baik, mungkin di sini saya simpulkan sedikit ada pertanyaan yang mirip ya di kolom chat sama Q&A. Jadi saya langsung sekalian bacakan saja karena agak mirip. Jadi di sini ada dari Mas Redi Kristiandi, sorry. Eh, Beliau tuh menanyakan tentang jika boleh di-share software apa yang dapat digunakan sebagai referensi kawan-kawan arsitek untuk meyakinkan klien bahwa desain kita sudah layak sebagai desain ramah lingkungan. Dan pertanyaan tersebut hampir mirip yang ditanyakan oleh Bapak Edward Kadang. Piranti softwarenya untuk analisa auto TV-nya pakai apa ya? Boleh langsung dijawab. Kira-kira pakai apa tuh? Orang mana? Baik, Will. Terima kasih, Mas, yang tadi bertanya gitu ya. Teman-teman yang tadi bertanya, softwarenya menggunakan apa gitu ya. Jadi memang prinsipnya kami memang bekerja sama dengan salah satu konsultan ya untuk menganalisis keseluruhan bangunan ini gitu. Jadi kita tidak berdiri sendiri, kita pun bekerja sama gitu ya. Dan
software yang kita gunakan itu salah satunya adalah Ecotech. Walaupun yang kita tampilkan tadi belum semua analisis kayak gitu yang kita tampilkan. Jadi memang cukup banyak software yang digunakan kayak gitu. Salah satunya adalah Ecotech. Bahkan seperti yang kita lihat, kami belum mempresentasikan terkait pencahayaan buatan kayak gitu ya. Yang seperti itu yang memang juga kita lakukan analisisnya, seperti penghematan air kayak gitu, itu pun ada apa namanya perhitungan khusus untuk itu. Jadi memang secara software memang cukup banyak, hanya salah satunya adalah Ecotech yang kita gunakan. Baik, ya itu tadi. Jadi pakainya Ekotek ya, Pak Regi. Oke, di sini, aduh, banyak banget ini pertanyaan Pak Regi. Jadi kita lanjut ke yang raise hand dulu. Eh, Bapak Syarun, ada Bapak Syarun ST, silakan. Pak Syarun boleh di open mic. Halo, halo Pak Syarun. Sudah kedengaran, Pak? Ya, sudah kedengaran, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya sangat senang mengikuti eh, materi kali ini karena saya sebagai salah satu perencana juga, konsultan juga, perlu memang kita harus mempelajari terkait dengan sistem pencahayaan, sistem penghawaan, karena banyak sekarang teman-teman itu mendesain, yang penting estetikanya yang utama, bukan kenyamanannya. Jadi saya hanya ingin mau menanyakan terkait dengan sistem sirkulasi udara pada ruangan. Jadi terkadang kalau kita mendesain suatu bangunan, anggaplah kita mendesain rumah tipe 36, artinya berapa persen udara yang harus kita butuhkan dalam ruangan tersebut sehingga tidak terjadi kelembaban, tidak terjadi pengap di dalam satu ruangan, dan berapa lama sirkulasi udara yang terjadi dalam setiap harinya, berapa persen udara yang harus tiap harinya melakukan sirkulasi. Kemudian yang kedua, masalah pencahayaan. Terkadang kita melihat banyak rumah-rumah yang dibangun itu 80% itu menggunakan cahaya buatan atau memaksimalkan lampu cahaya lampu ya. Ya. Padahal semestinya ini kalau kita melihat secara garis besarnya bahwa mendesain suatu bangunan itu bagaimana meminimalisir pemakaian pencahaya buatan tersebut. Ya, contoh misalnya kita bangun bangunan-bangunan yang misalnya jendelanya kurang, kemudian menggunakan dinding yang full, artinya pencahayaan alam itu kurang gitu maksud saya gitu. Gitu. Jadi kira-kira gimana solusinya Mas Regi dalam mengatasi kedua hal tersebut? Karena jujur, orang yang nyaman tinggal di suatu rumah adalah orang yang mampu menikmati suasana pencahayaan yang maksimal dan suasana penghawaan yang maksimal pula. Bukan karena penghawaan yang dibuat dari AC, karena jujur, orang yang banyak memakai AC itu adalah jujur bahwa yakin dan percaya bahwa itu akan pengaruhnya besar terhadap kesehatan. Ya, saya kira demikian Pak. Mohon dijelaskan Mas Regi terkait dengan dua hal tersebut tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Syarun pertanyaannya. Jadi yang pertama mungkin
tadi berapa persen bukaan ya Pak, untuk Ya, menghasilkan sirkulasi udara yang baik, eh, berapa persen juga gimana solusinya untuk pencahayaan alami gitu ya Pak. Sedangkan ya. lokasinya kita ada di area yang panas, bahkan ya kita semua rata-rata Indonesia di Katulistiwa gitu ya. Jadi panas itu benar-benar dari atas gitu. Lalu kita gimana caranya gitu mendapatkan pencahayaannya. Nah, mungkin yang pertama kita lakukan Pak, bagi kami gitu ya yang biasa kita lakukan, kita melihat dulu gitu Pak konteks dari tapaknya kayak gitu ya. Maksudnya kami tahu sendiri setiap tapak atau setiap area punya karakteristik masing-masing, kelembabannya berbeda, kecepatan anginnya berbeda, dan lain-lain gitu ya. Sehingga berapa persen bukaannya itu akan berpengaruh Pak terhadap di mana kita membangun. Contohnya mungkin Bapak sekarang kita tinggal di Indonesia atau misalnya nanti kita ada pembangunan di Jepang, pasti nggak akan bisa sama gitu Pak presentasinya. Jadi balik lagi sih Pak, itu nggak ada jawaban saklek sebenarnya. Tergantung dari posisinya ada di mana nih kita gitu. Posisi bangunan itu ada di mana dan itu berpengaruh terhadap berapa persen bukaan yang harus kita eh, tempatkan di dalam desain tersebut kayak gitu. Karena kelembabannya berbeda, kecepatan anginnya berbeda kayak gitu, suhu udaranya pun itu berbeda gitu setiap area gitu sih kurang lebih. Jadi memang basicnya dari tempat kita site kita di mana kayak gitu. Nah, untuk pencahayaan juga sama ya Pak ya, maksudnya itu berpengaruh gitu ya. Kita terkadang kita mendapatkan site itu unik kayak gitu. Ada site yang 3 sisi itu tertutup bangunan. Ada site yang bahkan 4 sisi tertutup bangunan, hanya 1 sisi yang memang dia punya gang kayak gitu. Jadi eh, terus juga ditabrak dengan kebutuhan klien yang semakin banyak. Kita tahulah mungkin baik itu rumah tinggal, itu komersil, itu owner selalu ingin bangunan itu dimaksimalin. Kalau tanah itu kalau bisa semuanya dibangun kayak gitu ya. Terkadang ada hal yang seperti itu gitu. Tapi ya itu cara kita gitu ya. Mungkin contoh seperti A-House gitu. Dengan adanya bangunan existing, dengan adanya apa namanya site yang tersebut, yang kita bisa maksimalin bukannya hanya di depan sama di belakang Pak. Kayak gitu. Karena kita ada gagasan kita ingin mengurangi jejak karbon sehingga bangunan existing yang bisa dimanfaatin kita selalu manfaatin kayak gitu. Itu prinsip kita kemarin di bangunan tersebut. Nah, kita tidak memungkinkan untuk bukaan-bukaan di samping nih Pak, karena bangunannya juga udah full ke samping kayak gitu existingnya, sehingga yang kita lakukan pencahayaannya dari atas yaitu skylight yaitu. Jadi balik lagi untuk pencahayaan ini tergantung dari setiap site, karena setiap site itu unik, setiap bangunan itu unik, pasti ada celahnya kayak gitu. Sehingga ketika apa namanya? Ketika tidak memungkinkan dari samping bukaan, kita bisa dari atas. Ketika tidak bisa dari atas, kita dari depan atau belakang. Bahkan ketika tidak memungkinkan dari semua sisi, berarti kita harus bikin bukaan sendiri. Ada taman inner court di dalam. Itu sebagai sumber cahaya atau pengawaan alami ke lingkungan, ke bangunannya. Nah, kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi balik lagi terhadap site-nya, dan yang pasti pencahayaan ini kita ingin selalu dapatkan eh, cahayanya, tapi tidak mendapatkan panasnya. Nah, sehingga disitulah kita perlu hitung bagaimana em, pencahayaan ini tidak mengeluarkan panas yang berlebih terhadap bangunan. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Baik, ya jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini cukup banyak di kolom chat juga, makin bertambah pertanyaannya, Pak Regi. Jadi eh, kita ke yang resen dulu. Ada Muhammad Arbaim. Ini salah satu mahasiswa ya, mahasiswa saya Pak Regi. Silakan Arbaim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi sempat disinggung dalam materi bahwa eh, penggunaan material itu juga cukup berpengaruh dalam penggunaan suhu.
Yang ingin saya tanyakan adalah material-material apa saja yang bisa digunakan dalam bangunan untuk memaksimalkan suhu termal dalam suatu bangunan. Terima kasih. Baik, langsung saja Pak Regi. Jadi ditanyain materialnya ini. Kira-kira material apa yang bisa meredam? Ya, silakan. Oke, baik. Nah, mungkin gini sih, singkatnya yang mungkin mudah kita rasain gitu, ketika kita pakai baju hitam di pantai dengan pakai baju putih di pantai gitu ya, pasti yang pakai baju hitam akan panas karena mereka menyerap panas kan. Pun sama seperti di bangunan gitu. Mostly yang kita lakukan di bangunan ketika itu tidak bertabrakan ya dengan konsep di awal dengan klien gitu ya. Setuju, kita akan menyarankan ada bagian-bagian yang tetap dipertahankan menggunakan cat putih kayak gitu. Kenapa? Karena cat putih sendiri itu akan memantulkan panas kayak gitu. Walaupun sekarang tekniknya udah banyak ya, maksudnya ada cat yang penghalau panas kayak gitu dan lain-lain itu juga banyak. Bahkan atap pun sekarang banyak insulasinya yang mau kita mau pakai atap hitam, atap apapun itu selalu kasih insulasi. Cuman yang pasti dengan kita udah aware terhadap material gitu ya. Contohnya kita melihat eh, kondisi konduktivitas ya, misalkan kita menggunakan bata atau kaca, udah pasti kaca itu mengantarkan panasnya jauh lebih cepat gitu ya, langsung dibandingkan kita menggunakan bata, yang mana dia akan panasnya akan diam dulu di bata, baru keluar ketika malam hari kayak gitu ya. Misalnya sore hari terpapar panas, malam hari keluar panas. Nah, maksudnya untuk material ini memang tricky ya. Yang disarankan ya balik lagi kita cari material-material yang memang eh, bisa menyerap panasnya sedikit dan memantulkan panasnya banyak, termasuk juga kita memilih tadi material yang tadi ya, wall window ratio-nya gitu. Semakin banyak bukaan, akan semakin banyak panas yang langsung dihantarkan, tapi semakin sedikit bukaannya, material yang bukanya sedikit, akan semakin sedikit juga yang panas yang langsung dihantarkan ke dalam bangunan. Kurang lebih sih seperti itu. Baik. Jadi kalau istilahnya di material warna itu biasanya namanya albedo ya. Jadi semakin terang nilai albedonya berarti semakin memantul thermal transfernya ke dalam ruangan. Jadi kalau semakin gelap, ya daya serap panasnya itu akan semakin banyak dan meningkatkan OTTV. Baik, lanjut saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita utamakan yang resen dulu. Mohon maaf yang di kolom chat ya. Mohon bersabar. Kita usahakan ini karena masih banyak waktu juga, kita usahakan semuanya bisa dijawab pertanyaannya. Jadi saya persilakan saja lanjut ke Raffi. Silakan Raffi untuk menanyakan pertanyaannya. Boleh di open mic. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tadi kan dalam pembuatan bukaan itu dia bagaimana caranya cahaya tetap bisa masuk tapi panasnya tidak berbarengan gitu kan. Nah, itu saya masih kurang paham di situ Mas. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat cahaya tetap bisa banyak masuk namun kita bisa juga membatasi panas. Terima kasih. Ya, silakan maksud Pak Regi. Siap. Terima kasih Mas Raffi. Oke, ya itu yang selalu menjadi dilematis ya. Cahaya bisa masuk, tapi panasnya nggak bisa masuk. Balik lagi, kita perlu tahu gitu. Bukaan itu kita simpen di sebelah mana bangunan dan menghadap kemana. Secara nalar pasti kita tahu timur dan barat itu akan mendapatkan cahaya yang panas langsung. Timur ketika kita pagi hari akan panasnya, barat ketika kita pagi hari, kayak gitu kan. Nah, eh, ya bagi kita secara desain pasif kita harus udah sadar gitu bahwa bukaan yang banyak seharusnya di daerah dua itu, kayak gitu. Ketika bukaan yang banyak seharusnya kita menghindari dua area tersebut, timur dan barat, kayak gitu, sehingga kita bisa bikin banyak bukaan di arah utara dan selatan, sehingga panasnya nggak langsung masuk. Pertama itu sih secara prinsip desain pasifnya ya. Yang kedua, ketika kita harus memaksakan bukaan di bagian barat atau timur, berarti
contohnya ya seperti yang saya lakukan gitu Mas. Ketika kalau Mas tadi perhatiin di SD House, saya tetap membuat bukaan di bagian bawah kayak gitu ya, untuk cahayanya. Tapi saya halau cahaya tersebut, panas tersebut dengan membuat lagi adanya tembok shade untuk shading sehingga cahayanya masuk tapi panasnya nggak masuk. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Jadi memang secara desain pasifnya sudah direncanakan, sudah diperhatikan di mana arah matahari yang datang terhadap bangunan itu sih Mas. Itu yang awal. Yang kedua memang nanti ada perhitungannya khusus kayak gitu terkait berapa banyak dengan bukaan itu walaupun tidak langsung cahaya matahari masuk, mau nggak mau panasnya tetap masuk. Nah itu baru dihitung kayak gitu. Tapi prinsip awalnya kita sudah harus sadar bahwa di mana posisi posisi bangunan kita, ke arah manakah kita memberikan bukaan. Ketika kita udah sadar itu akan jauh lebih mudah untuk kita menghitung panas yang masuk ke dalam bangunan. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, Ya, terima kasih Mas. ya, ya. Eh, Sama-sama Mas biasanya Raffi. biasanya kalau sinar matahari itu kan Pak Regi ada nggak istilahnya direct ya. Jadi sinar matahari langsung yang kita sebenarnya kita hindari. Jadi kita yang sinar matahari langsung itu yang sangat panas ya, yang membawa panas lebih banyak dibandingkan cahaya yang diffuse atau pantulan. Jadi kita bisa manfaatkan dengan itu ya. Benar kata Pak Regi, kita manfaatkan dengan pantulan ataupun shading-shading yang bisa apa ya, mengurangi panasnya cahaya yang masuk. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak, oke, sekedar informasi di kolom chat juga sudah ada absen ya. Oleh teman-teman yang sudah hadir sekarang boleh melakukan absensi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Pak Wahidin yang lagi raise hand. Halo Pak Wahidin. Halo, terima kasih. Ya, silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi. teman-teman. Mohon maaf ya tidak bisa buka kamera ya karena jaringannya agak jelek di sini. Jadi nanti saya buka nanti agak lemot. Eh, saya dari Surabaya, dari Lembaga Habitat for Humanity Indonesia, sebuah lembaga yang bergerak di bidang penanganan perumahan juga. Kalau tadi Pak. Mas Regi bilang alumni Unpar ya Mas ya. Eh, Unpar Parahyangan Bandung, saya masih ingat tahun 2008, 2009, 10 itu kami sering kerjasama ya dengan Himajurnya. Waktu itu masih ada Mas almarhum Kus, ada Oki Kus, kalau itu seniornya Mas Regi. Kemudian ada Yusing di Bandung, kami punya namanya Studio Habitat, jadi itu kumpulan teman-teman arsitek yang menjadi volunteer untuk perancangan di kami. Eh, Dulu kami sering sharing ya sama almarhum Gus itu, Mas Yusing juga, teman-teman pasti kenal dengan namanya Yusing, walaupun belum pernah ketemu. Dia lebih sering ke waktu itu 2008 dia sering mendesain tentang rumah murah, saya masih ingat, rumah murah untuk rakyat. Eh, saya tertarik dengan ini tadi tentang eh, judul yang dipakai untuk webinar kali ini tentang tantangan perancangan pada rumah tinggal. Ketika saya mendengar penjelasan dari Mas Reki tadi, saya melihatnya itu adalah desain, di mana desain itu adalah mungkin lebih ke masyarakat yang tingkat pendapatannya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi mungkin dia mampulah untuk memesan seorang arsitek untuk mendesain. Kita tahu bahwa kebutuhan rumah itu, kalau bicara rumah tinggal, kebutuhan rumah di Indonesia itu sangat banyak, eh, sangat banyak. Kemudian tidak semua orang bisa memesan arsitek itu. Jadi dulu saya masih ingat juga ada grup ya, grup itu tentang arsitek sosialis. Jadi kumpulan teman-teman arsitek yang lebih berpihak ke masyarakat miskin. Kita membuat desain rumah-rumah bagaimana masyarakat itu punya hak juga menikmati estetika sebuah arsitektur rumah itu. Eh, yang saya tanyakan adalah di Mas Regi sendiri, apakah ada suatu desain yang bisa menjadi panduan bagi masyarakat menengah ke bawah ini? Karena apa?
kebutuhan rumah itu sangat besar backlognya. Mungkin saya lupa ada 24 juta atau berapa. Dan itu adalah warga-warga yang secara standar ekonominya itu di bawah. Bagi kami bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk tempat tinggal yang layak. Dan juga bagi para teman-teman arsitek, masuk saya juga dalam perancangan, bahwa keindahan suatu estetika rumah itu adalah hak juga bagi mereka yang tidak punya uang. Jadi masyarakat miskin itu juga pengen rumahnya itu bagus. Nah, bagaimana itu bisa eh, menikmati. Jadi saya pengen itu teman-teman arsitek juga itu mampu mendesain, membantu warga-warga itu. Tidak cuma secara idealis, mungkin mohon maaf, oh mereka ada uang, kita buat sebuah proyek. Tapi di sini enggak. Mungkin masih ingat bencana. Di bencana-bencana itu pasti banyak korban. Mereka kadang, kalau sudah bicara bencana ya, tidak melihat mereka itu kaya atau miskin. Kalau sudah gempa, rumah roboh semua. Di Sulbar kemarin kami di Mamuju. Mamuju itu juga retrofitting beberapa rumah dengan teman-teman arsitek juga waktu itu. Ada juga yang terdekat adalah di Palu, kita bangun sekitar 1.200 rumah dan 200 untap. Tapi ada suatu hal yang ini menarik. Kalau kita bicara tentang penghawaan, passive cooling, pencahayaan, sebenarnya di peraturan pemerintah itu sudah ada. Kalau teman tadi, Bapak tadi bilang tentang estetika, kita oke, masyarakat butuh estetika. Kemudian standar tentang desain rumah yang nyaman. Kalau teman-teman sudah terbiasa buka di peraturan pemerintah, dasar-dasar rumah sehat atau Kepmen PU tentang rumah sehat sederhana, pencahayaan itu minimal berapa? Ada 10% penghawaan berapa, ketinggian lantai dari jalan, dari halaman berapa, itu ada. Tetapi jika itu minimal itu dilakukan, kenyamanan tidak tercapai. Itu sudah kami coba, tidak tercapai. Kemudian tergantung dari site juga. Sekarang kami itu lagi bersama dengan World Bank ya. Teman-teman World Bank itu, di World Bank itu teman-teman arsitek ITB juga ada, kumpulan dari ITB. Mereka mencoba mengukur kenyamanan rumah-rumah yang didesain oleh teman-teman arsitek kami. Seperti itu. Seberapa sih kenyamanan sebuah rumah ketika mereka ada di site, di urban. Jadi kalau di kota itu ketika penataan kampung bangun rumah, tidak mungkin kita membuat penghawaan kiri kanan. Nah, kalau kita bicara penghawaan itu bisa dari dinding, bisa dari atap. Jadi ada permainan atap yang bertingkat, kemudian ada lubang juga seperti itu. Nah, ketika ini kita bisa melakukan mendesain sebuah rumah yang bisa dinikmati masyarakat, khususnya masyarakat yang menengah ke bawah, itu akan sangat membantu. Apalagi kita bicara soal kesehatan tadi. Kalau kita kurang penghawaan, kurang lembab penyakit TBC, kemudian pencahayaan kurang, pasti juga akan meningkatkan harus menggunakan cahaya listrik buatan atau PLN. Itu 2 tahun ini kami juga lagi mendesain tentang passive cooling. Baik rumah-rumah yang kami itu sekarang itu sudah mencoba mendekati itu, termasuk kerjasama dengan teman-teman arsitek di UII Jogja juga. Dan juga sekarang kita sudah coba mendesain bahwa kalau biasanya dulu kita membuang air kotor di dalam resapan, sekarang tidak. Jadi rumah-rumah itu harus dilengkapi dengan resapan untuk air-air dari hujan. Jadi air hujan itu tidak bisa lagi dibuang ke mana, ke saluran, tapi kalau bisa ditanam kembali di setiap rumah yang kita bangun seperti itu. Nah, sekarang itu kita lagi berkumpul teman-teman arsitek juga, mungkin mahasiswa adik-adik ini bisa lebih sensitif. Jadi sering berpraktek di lapangan. Ketika nanti teman-teman tadi saya baca sempat anak mace, sebutan anak mace seperti itu, sering praktek di lapangan ketika menemui site yang site ini ada di pinggir pantai, site ini ada di sebuah perkotaan, site ini ada di sebuah pegunungan, pasti akan langsung feelingnya sebagai seorang arsitek dan konstruksi itu akan bisa berbicara. Karena saya belajarnya dari situ ketika ditugaskan di Padang, NTT dengan yang lebih panas, kemudian di pinggir Aceh yang dekat pantai juga, seperti itu akan membuat teman-teman arsitek itu bisa berkembang sensitivitasnya sebagai seorang arsitek kita mendesain, termasuk material yang dijelaskan Mas Regi tadi, reuse itu juga sudah kami lakukan juga untuk mengurangi karbon. Sekarang ini seperti itulah
bagaimana dengan masyarakat yang ini mungkin puluhan juta yang dengan eh, pendapatan menengah ke bawah yang tidak mungkin akan bisa memberikan uang lebih lah ke kita, ke teman-teman arsitek. Tapi mereka punya hak untuk tempat tinggal yang layak dan punya hak ya bagi teman-teman arsitek yang sosialis itu menikmati keindahan sebuah rumah estetikanya. Nah, apakah Mas Regi dulu saya dengan dulu Mas Yusing ya, Mas Yusing kan almarhum Mas Oki, teman-teman angkatan 2008, 9 atau 10-nya Unpar di Majur jurusan arsitek itu sudah mencoba membuat seperti itulah. Apakah sekarang di Mas Eki ataupun di biro konsultannya itu punya enggak suatu desain yang bisa diterapkan oleh masyarakat bawah ini ketika mereka membangun rumah? Semua ketika bicara soal kenyamanan itu bisa terpenuhi. Jadi mereka nggak perlu lagi, oh kami sudah punya batasan desain minimalis, mohon maaf, batasan minimal soal kenyamanan yang bisa digunakan masyarakat. Jadi benar-benar untuk masyarakat menengah ke bawah dengan kondisi yang di urban itu kiri kanan tidak ada dinding, kita harus membuat permainan atap sehingga udaranya dari bawah atap itu, atau di daerah-daerah yang di pegunungan, ada juga yang di pantai atau yang di daerah ladang. Karena ketika kami keliling-keliling sehampir Indonesia itu banyak tantangan teman-teman. Tantangan teman-teman arsitek nanti ketika bertemu site yang menantang pun akan banyak berpikir desainnya seperti apa. Seperti itu Mas dari saya, Mas Regi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari pertanyaan dari Mas Wahidin. Jadi mungkin saya simpulkan sedikit. Mungkin Mas Wahidin ingin minta kira-kira prototype sebenarnya istilahnya apa yang bisa diterapkan bagi masyarakat-masyarakat yang belum bisa meng-hire arsitek misalkan agar menciptakan atau mendesain rumah tinggal mereka itu bisa lebih menerapkan rumah yang hemat energi ataupun ramah lingkungan. Mungkin lanjut saja, Mas Regi, silakan dijawab. Yap, terima kasih Mas Wahidin, luar biasa apa yang udah dilakukan ya Mas Izin dengan kalau nggak salah tadi saya dengar tim Habitat ya Mas Wahidin ya. Iya, Habitat. Kalau di Bandung mungkin teman-teman yang senior-seniornya Unpar kita sudah sering ya. 2008, 2009, 2010 itu kita sering dengan Imajur. Jadi teman-teman yang mau tugas akhir atau kerja praktek itu sering ke kami. Oke, siap. Ya, Ya, Mas langsung aja Wahidin, dijawab, ya. makasih banyak Mas. Jadi mungkin sedikit cerita ya Mas, karena Mas Wahidin tadi sempat diskusi terkait di Bandung ya dengan Pak Oki gitu ya, Pak Yusing kayak gitu ya. Mereka-mereka yang emang sangat peduli terhadap arsitektur, bukan hanya dari permukaan, bahkan ke akar rumput ya. Jadi saya sependapat banget Mas Wahidin bahwa setiap manusia butuh tempat tinggal yang layak gitu ya, yang sehat gitu ya. Saya sepakat bahwa semua perlu itu dan bisa mendapatkan itu dengan lebih inklusif ya, maksudnya lebih mudah kayak gitu. Tidak eksklusif hanya rumah sehat itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya uang gitu. Saya sangat sepakat gitu ya. Sebenarnya udah banyak arsitek-arsitek yang masih yang melakukan inklusivitas di dalam rumah tinggal. Mungkin kemarin juga saya sempat diskusi 2 minggu lalu dengan salah satu arsitek Mas Yanuar gitu, Aksen Studio gitu, sama-sama di dalam satu acara saya lihat beliau udah mengupayakan gitu ya Mas ya, membuat rumah yang affordable gitu ya. Pertama rumah affordable sama dengan Pak Riri Yakub gitu ya, studio Atelier Riri udah udah membuat. Pak Yusing bahkan juga di studionya di daerah Cimahi beliau udah membuat beberapa prototipe rumah murah kayak gitu yang mana itu bisa diaplikasikan gitu dengan lebih affordable tapi tetap dengan prinsip-prinsip desain yang baik kayak gitu ya. Jadi kami dari Ranah Timur Arsitek gitu, kita kagum dengan arsitek-arsitek yang sudah memulai duluan sebenarnya gitu untuk bisa menginklusifkan jasa arsitektur ini kayak gitu ya terhadap masyarakat umum kayak gitu. Namun memang saat ini dari RTR
atau RT arsitek kami belum ada Mas untuk panduan tersebut. Hanya jika nanti ada yang berkesempatan gitu Mas terkait kita untuk membuat suatu Kolaborasi ya. pedoman gitu, dokumen yang mana itu bisa jadi manfaat untuk orang banyak, kami sangat terbuka dan kami pun ingin ada dalam bagian tersebut sih Mas, kayak gitu. Jika memang ada kesempatannya kayak gitu, karena pun saya secara pribadi percaya bahwa ya arsitek untuk semua kayak gitu. Arsitek Betul. memang harus bisa di ilmu arsitektur itu harus bisa digunakan oleh semua orang, bukan hanya mereka yang punya modal. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Hanya balik lagi ke secara estetis. Kalau untuk estetik mungkin ini nggak bisa digeneralisir ya Mas ya, karena estetik di setiap kalangan itu berbeda Mas. Maksudnya tuh kami di RTR pun bahkan secara estetik itu kita tidak pernah mengklaim bahwa ini bagus atau enggak ya Mas ya, karena itu sangat subjektif. Tiap orang pasti punya nilai estetisnya yang berbeda ya gitu ya Mas. Jadi yang satu-satunya yang kami bisa upayakan itu selaras itu adalah memang dari sistem ramah lingkungan secara terukur kayak gitu. Jadi kalau secara estetis kami rasa akan sangat sulit menyamaratakan bagusnya setiap orang kayak gitu sih Mas. Cuman untuk rumah sehat itu kami rasa itu bisa disepakati oleh semua orang karena rumah sehat atau rumah yang nyaman pasti akan terasa langsung gitu ya sama setiap orang. Itu sih Mas mungkin kurang lebih Mas Wahidin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan. Tahun kemarin kami sudah dengan Ariko ya, yang sekarang lagi maju sebagai ketua IAI. Tahu kan Mas Ariko? Sekarang lagi maju ketua IAI sama Mas Budi Pradono. Ya, Mas ya. Budi Pradono juga lagi maju IAI juga. Itu dua Ya, orang itu ya. kemarin juga. Ya. Kalau Mas Budi Pradono pas kita di gempa Padang, beliau dengan timnya. Kalau yang Mas Ariko baru tahun kemarin sih, kita kan lagi ada proyek juga. Baik. Untuk masyarakat bawah memang dari penataan kampung-kampung nelayan, eh, kemudian itu dikerja keroyokan dengan teman-teman termasuk Mas Ariko Baik. juga untuk sebuah mungkin insya Allah nanti kalau suatu saat Ya. kami ke Bandung, kemarin terakhir yang dekat sih Cianjur ya, kami lagi Ya. di Cianjur itu kemarin dibantu teman-teman IAI Jabar. Jadi ketika mendadak biasanya teman-teman Jabar itu masukkan, Mas Ya. butuh desain nggak, kami udah buat. Itu sih langsung timnya IAI Jabar itu langsung ngasih desain untuk bisa diterapkan di sana seperti itu. Baik. Terima kasih Terima Mas kasih Rek. ya. Terima kasih pertanyaan dari Pak Wahidin. Eh di sini waktu telah menunjukkan kalau di Makassar 11.53, jadi mungkin waktu kita sudah cukup ya, sisa 7 menit lagi untuk menutup acara. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang menyampaikan pertanyaan belum sempat dijawab. Eh, Selanjutnya mungkin bisa tanya di luar kesempatan, di lain kesempatan saja sama Mas Regi atau dengan teman-teman Mace. Eh, Silakan bergabung di grup WA untuk membahas diskusinya. Baik, di sini sekitar ada 7 menit lagi atau bagaimana panitia? Baik, oke untuk materi izin mungkin nanti Pak Regi ya bisa di-share ya materi. Baik, kalau absen silahkan di absen ada di kolom chat link absen. Tolong panitia bisa di-up lagi link absennya. Ada beberapa rekan-rekan yang belum melaksanakan absen. Oke, sedikit informasi untuk 2 minggu depan. Jadi kita masih ada Macerita 3 ya, kelanjutan series Macerita kegiatan kita. Kita ada Macerita 3 itu dengan topik kontrak desain dan administrasi proyek arsitektur. Jadi rencana kita akan melaksanakan Macerita 3 itu tanggal 2 November 2024 sama hari Sabtu dan jamnya yang sama. Boleh di notes lagi ya teman-teman yang di luar Makassar bahwa pelaksanaan Macerita kita itu di jam 10 WITA ya. Jadi teman-teman yang di Indonesia Barat itu bisa join di jam 9 dan waktu Indonesia Barat eh, dan teman-teman yang ada di Indonesia Timur itu di jam 11 waktu Indonesia Timur.
Jadi Macerita 3 ini akan tetap bekerja sama dengan IAI, Ikatan Arsitek Indonesia Sulawesi Barat, dengan pemateri itu adalah Bapak Arsitek Aryo Mahardika IAI dari Studio X3 ya. Jadi Studio X3 di sini kita akan diskusi banyak tentang bagaimana sih kita membangun kontrak desain dan bagaimana caranya administrasi proyek arsitektur itu seperti apa. Bagaimana sih kita mengatur pasal dengan klien ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam proyek arsitektur. Baik, saya rasa itu. Jadi kita tiba di di eh, sesi terakhir ya. Jadi sesi yang mungkin ditunggu-tunggu. Jadi kita mungkin tolong panitia boleh di share screen. Kita mau mengumumkan undian giveaway ya. Undian giveaway. Jadi kita sangat berterima kasih bagi teman-teman yang turut serta pada